Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Semoga teman-teman semua hari ini sehat ya. Tidak ada masalah yang berat lah. Hari ini saya mau ceritanya lumayan panjang ya. Jadi teman-teman pause dulu, siapin kopi atau teh itu buat teman dengerin podcast ini. Oke. Ini cerita yang dikirim seseorang via DM Instagram @dramanikah. Jadi ceritanya seperti ini. Halo teman-teman Drama Nikah, nama aku Putri. Aku mau cerita kehidupan pacaran aku hingga sampai menikah. Jadi gini, waktu itu kami saling mengenal ketika mahasiswa baru di kampus. Yaitu salah satu kampus swasta di Jogja. Karena rutin satu kelompok ya, belajar bersama, ngerjain tugas, belajar bareng, kami pun akhirnya jadian atau pacaran. Dan sebenarnya ini adalah pertama kali dia pacaran, cowokku ini. Sebenarnya aku ini pengen sungguh-sungguh kuliah aja ya, gak mau pacaran. Tetapi aku malah terpikat karena dia ini rajin sholat, tidak neko-neko dan orangnya pendiam. Dan hubungan kami ini lama-lama lengket seperti perangkau. Bahkan aku jadi berjarak jauh dengan sahabat-sahabat perempuan aku. Yang mana itu sahabat-sahabat yang aku kenal ketika ospek ya, ketika mau masuk kuliah. Tetapi aku tetap mau menjaga komunikasi, walaupun memang waktunya itu lebih banyak untuk pacar aku. Sebut saja nama pacar aku ini Rahman. Aku ini orangnya perempuan yang tidak suka dandan dari dulu ya. Bahkan sampai sekarang sudah menikah, kalau dandan saya ini hanya seperlunya aja, nggak wah gitulah. Dan hal ini ternyata dulu pernah jadi masalah loh ketika pacaran. Jadi ceritanya begini. Aku ini kan orangnya nggak mementingkan dandannya. Nah, sedangkan pacarku ini dia lebih tahu dandan gitu. Jadi kebalikannya memang dunia ini. Saya yang cuek, dia suka yang dandan gitu. Rahman ini orangnya rajin ibadah, pendiam, tetapi ternyata kalau lihat cewek yang lebih cantik, tetap aja kegoda. Waktu itu aku dan Rahman selalu makan siang bareng. Kita makan di kantin di belakang kampus. Nah, ketika kami makan, aku selalu bertemu dengan cewek. Cewek ini kalau lewat selalu menyapa Rahman. Aku memang tidak cemburu sama sekali karena Rahman pernah cerita kalau cewek itu adalah teman satu daerahnya dan teman satu SMA. Dia ini namanya Lana. Dan cewek ini merupakan mantan pacar sahabatnya. Nah, kata Rahman, Rahman suruh jaga dia ketika kuliah di sini, kurang lebih kayak gitu. Jadi Lana ini pacar teman Rahman, dan katanya intinya suruh jaga ketika kuliah di sini. Oke lah, aku maklumi lah. Ketika mereka harus keluar bersama, atau Rahman harus menolong Lana ketika Lana butuh, aku gak cemburu sedikit pun. Kemudian suatu hari kami mau menonton acara musik di kampus, karena waktu itu ada acara ulang tahun kampus. Bintang tamunya acara musik itu yaitu Raisya. Acara itu sebenarnya dimulai dari jam 6:30 malam ya, dan berakhir selesai sampai larut karena artisnya Raisya itu tampil di akhir.
mau gak mau kita harus nonton sampai larut kalau mau lihat Raisa tampil. Ketika menonton musik itu kami berangkat sore ya, dari rumah masing-masing. Aku dari rumah tante, sedangkan Rahman dari rumah budenya. Kita bertemu di tempat favorit, yaitu perpustakaan kota. Tempat favorit kami karena di perpustakaan itu kami bisa belajar, wifi-an, kemudian cerita-cerita satu sama lain. Gitulah pokoknya. Oh ya, lanjut lagi ya. Jadi aku ini fans banget sama Raisa. Makanya Rahman berjanji mau menemani aku sampai acara musik berakhir sehingga aku bisa lihat Raisa tampil. Tapi sayang banget ya, karena waktu itu kita malah pulang lebih awal. Karena Rahman gak enak badan, jadi Rahman mengantar aku pulang dengan motorku ya. Sebenarnya itu yang dipakai itu motorku ya. Aku sengaja pinjemin motor itu ke dia, karena memang dia nggak punya motor ya. Dia kemana-mana naik sepeda, kasihan. Dan sebelumnya itu ketika mau ke acara musik, aku juga naik bus Trans Jogja ya. Jadi sedangkan Rahman ini bawa motor ya, motor aku itu. Kemudian ketika mengantar pulang, aku diantar sampai rumah tante. Setelah sampai, aku masuk rumah, kemudian bersih-bersih badan, dan aku nggak lupa menyiapkan buku-buku untuk perkuliahan besok. Setelah itu tidur. Sebenarnya waktu itu sedikit kecewa karena belum sempat nonton Raisa tampil. Tapi ya udahlah, karena Rahman sakit, mending lain waktu aja lah. Siapa tahu bisa nonton lagi. Paginya pun seperti biasa aku bangun, kemudian siap-siap, sarapan, kemudian ke kampus, naik Trans Jogja. Motorku ini kan dibawa Rahman ya, seperti aku ceritakan di awal ya, karena dia kasihan kemana-mana naik sepeda, ke kampus naik sepeda, karena kampus itu lumayan jauh dari rumah budenya. Ya beginilah pengorbanan pacar ya. Aku ini malah milih ke kampus naik bus. Ya, tapi kan aku ada bisa bareng dengan sahabatku yang namanya Isma. Nah, untung tanteku nggak tahu ya, nggak pernah nanya motorku kemana. Mungkin dia nggak terlalu perhatiin parkiran. Kemudian sampai kampus, pelajaran pun dimulai. Di kampus sudah terlihat ada Rahman, ada sahabatku juga. Kemudian kita kuliah, setelah itu pelajaran selesai, kurang lebih 1,5 jam lah pelajarannya. Setelah selesai pelajaran, aku dan Rahman makan. Kedua sahabatku yang namanya Isma dan Yanti juga ikut makan bareng. Sebenarnya jarang banget loh mereka mau berkumpul dengan kami, apalagi ada Rahman. Karena jujur dari awal ketika kami pacaran mereka kurang suka. Karena semenjak pacaran emang ya saya ini jarang ngumpul dengan sahabat-sahabatku. Tetapi untungnya teman-temanku ini masih menghargai Rahman lah. Ya, sehingga mereka harus berdamai dengan keadaan. Nah, ketika kami makan soto, tiba-tiba ada Lana yang lewat. Lana ini teman SMA Rahman ya, yang seperti aku ceritakan di awal. Ketika Lana lewat depan kami, tiba-tiba dia bilang sesuatu ke Rahman. Rahman, makasih ya semalam udah mau datang ke kos aku, nolongin aku nyembuhin teman aku yang kerasukan, kata dia sambil tersenyum ke Rahman. Aku pun diam dengan perasaan panas dingin. Aku langsung bertanya ke Rahman, loh, bukannya semalam kamu izin pulang karena sakit ya? Kok ke tempat Lana?
Rahman pun jawab, "Iya, Lana minta tolong. Tadi kan kamu udah dengar." Aku menjawab, "Kenapa kamu gak bilang jujur?" "Hah? Kenapa gak jujur kamu?" Aku kemudian nyamperin ke meja Lana yang sedang makan. "Lana, semalam Rahman sampai tempat kamu jam berapa?" "Jam 11. Ada apa kamu nanya-nanya gitu? Kamu siapanya Rahman?" Dek. Di situ hatiku langsung hancur. Ternyata Rahman belum cerita kalau aku ini pacarnya. Aku ke mejaku lagi dan bilang ke Rahman, "Jadi ceritanya aku ini siapanya kamu ya, teman?" "Baik, makasih ya." Kemudian aku pergi membayar makananku di kasir. Aku juga bayarin makanan Meli Isma dan Yanti. Selesai bayar, aku kembali ke meja, terus bilang, "Kamu semalam ke tempat Lana pakai motorku ya? Mana kuncinya?" Udah dipinjemin motor malah bohong ke rumah cewek lain. Gak tahu diri. Ketika itu yang bikin aku sakit hati bukan gak jadi nonton Raisa secara langsung, atau kebohongan Rahman pura-pura sakit, atau nolongin temennya. Sebenarnya nolongin gak apa-apa, tapi yang bikin sakit hati dia gak mengakui aku kalau aku ini pacarnya. Sedih sebenarnya waktu itu. Gini aja, kalau kamu malu mengakui aku pacar kamu, gak secantik dia, gak apa-apa. Lebih baik kita putus aja, kata aku ke Rahman. Sebenarnya aku juga baik-baik aja kok tanpa kamu. Aku pun pergi sambil mengajak Isma dan Yanti meninggalkan Rahman. "Ayo kita pergi, sebentar lagi praktek dimulai. Makanan kalian udah aku bayar ya." Kita pun pergi, Isma dan Yanti melirik tajam ke Rahman. Ketika di laboratorium, tempat praktik biokimia, Rahman beberapa kali mendekat sambil bilang, "Put, maafin aku dong, maafin ya." Sampai 3 kali dia deketin, padahal aku udah pindah-pindah tempat. Sampai akhirnya asisten dosen bilang, "Ini sudah masuk semua ya." Nah, akhirnya praktek dimulai. Nah, apesnya ketika praktikum, aku ini malah satu kelompok dengan Rahman, hanya berdua. Jadi satu kelompok cuma berdua. Ketika praktek, aku banyak diem, bahkan aku selalu menghindar dan jaga jarak. Setelah praktek selesai, aku bilang ke dia untuk minta putus. Rahman pun hanya diam. Beberapa hari kami dipertemukan kembali dalam keadaan canggung ya, karena mau gak mau ketika di kampus kan gak sengaja entah papasan atau apa. Jujur, aku masih kesal dan enggan sekali melihat mukanya. Tetapi aku tanggung jawab kuliah sampai lulus demi janjiku ke orang tua, karena aku ini belum dapat balas jasa mereka yang udah besarin aku. Kemudian tibalah waktu itu hari Kamis. Aku ke kampus datang lebih awal karena pengen pakai wifi gratis. Waktu itu juga ada presentasi, jadi aku gak mau telat. Tiba-tiba Rahman datang duduk di depan aku. Jadi waktu itu di lobi kampus, karena aku duduk di situ mempersiapkan presentasi. Kemudian Rahman bilang, "Put, aku minta maaf ya. Aku gak bermaksud berbohong sama kamu. Karena kalau kamu tahu aku ke kos dia, pasti kamu gak izinin aku. Aku ini cuma menganggap Lana temen, hanya temen. Karena seperti yang aku bilang, aku sudah janji menjaganya. Ini pesen
teman aku sendiri, mantan dia, namanya Lutfi. Kan aku pernah bilang kan dulu, Lutfi memang udah putus sama Lana, tapi memang dia masih khawatir, jadi aku suruh jagain dia di sini. Aku langsung jawab, terserah kamu, kalau udah putus, ya putus. Mau ada rasa cinta, juga bodo amat, itu bukan urusan aku. Oh iya, aku juga minta maaf ya selama pacaran. Mungkin kamu malu karena aku gak pernah jaga penampilan. Aku juga tahu kok, kalau kamu pernah bantu Lana perbaiki laptop kan ke tempat servis. Padahal aku tahu loh, kamu ini kan duitnya pas-pasan. Segitunya ya, kamu rela berkorban untuk Lana. Udahlah, akuin aja. Kamu deket Lana bukan karena Lutfi nitipin Lana kan, tetapi emang kamu suka sama dia. Rahman pun diam. Kemudian aku menutup laptop dan mau berdiri. Tiba-tiba Rahman pegang tanganku. Tunggu Put. Aku mau jujur, Put. Gini, aku memang ada rasa cinta ke Lana. Maaf, aku salah. Memang aku ada rasa cinta ke dia. Kemudian langsung aku lepasin tangan dia. Oke, tolong bilang ke Lana, aku ikhlas. Yaudah, aku mau pergi dulu. Rahman pun berdiri dan dia menghalangi aku. Dia bilang, oke, aku lebih cinta sama kamu karena aku sadar cinta aku ke Lana itu bukan cinta yang sesungguhnya, tapi karena nafsu fisik. Jujur kamu yang terima apa adanya. Jujur kamu yang terima aku apa adanya, jadi aku pasti memilih kamu. Hei, tolong. Aku ini bukan wanita bodoh ya, jadi jangan paksa aku bertahan kalau cinta kamu terbagi. Kalau hubungan kita sudah berakhir ya sudah. Rahman pun malah berlutut memohon-mohon. Dia bilang katanya gak sanggup kehilangan aku dan janji gak lirik fisik cewek lain. Kata dia sambil memohon-mohon. Kemudian karena gak enak aku bilang udah bangun. Malu dilihat banyak orang. Sebenarnya aku juga masih cinta sama kamu, cuma gak bisa dilanjutin lagi ya. Dia tetap bilang memohon-mohon, katanya minta kasih kesempatan untuk memperbaiki semua yang salah, dan dia berlutut. Tiba-tiba dari jauh datang dosen, Pak Agung namanya. Kemudian Rahman pun berdiri karena dosen bilang, ayo masuk, kelas sudah mau dimulai kan? Rahman pun diam. Setelah itu kami tidak pernah berantem lagi sebenarnya ya, dan kita pacaran kembali. Tetapi kami pacaran yang positif. Kita hanya belajar bareng, sholat bareng saat waktunya sholat, kemudian kami kadang jalan-jalan ketika hari Minggu. Aku dan Rahman melewati kuliah dengan baik selama 1 tahun. Sampai tibalah saat itu sebelum libur semester genap. Aku dan Rahman pergi menghabiskan waktu bersama untuk berlibur menikmati Jogja, di mana tempat kami menuntut ilmu. Namun Rahman dan aku mengalami kecelakaan kendaraan. Di situ Rahman dan aku sama-sama masuk rumah sakit, dan disinilah perkenalan kedua keluarga kami terjadi. Karena orang tua kami mau gak mau harus ke rumah sakit. Tetapi sayang sekali, mamaku tidak suka dengan sifat ibunya Rahman. Dan mama gak pernah menyetujui hubungan kami.
Jadi mama ini nggak suka dengan sifat ibunya Rahman yang sombong ya. Nah, setelah keadaan kami membaik, setelah kecelakaan, kami pun diizinkan pulang karena waktu itu kami masih ada daftar ulang kuliah. Sebenarnya Rahman tahu ya kalau mamaku sedikit nggak suka dengannya. Sehingga sempat kita berdebat bahas hubungan kita. Rahman bilang kalau dia pengen perjuangin restu mama aku, intinya dia mau bertemu mama lah gitu. Jadi aku larang, karena aku ini lebih mengerti watak mamaku seperti apa. Jadi aku melarang Rahman bertemu mama dan suruh dia diam dulu lah, sabar aja. Pasti nanti mama merestui hubungan kami. Tetapi ketika aku bilang seperti itu, tiba-tiba Rahman nampar aku plak ke pipi aku. Mungkin dia gak suka ya dengan ucapanku. Jujur terkejut banget waktu itu. Dan dia tetap nampar aku lagi plak. Ditampar pipiku, dipelintir tanganku. Salah satu sahabatku yang bernama Isma melihat langsung dia pergi memanggil sahabatnya yang bernama Fauzan supaya menghalangi Rahman agar tidak berbuat kasar lagi. Hal tersebut terjadi sekitar malam hari ya di lobi kampus. Dan waktu itu juga ada sahabatku yang bernama Yanti dan dia ini tidak terima mau melaporkan kasus ini ke polisi sebagai kasus kekerasan dan penganiayaan. Setelah berbuat kasar, Rahman pun kabur begitu saja, tasnya ditinggal, yang kemudian diamankan satpam. Aku diajak Yanti untuk lapor polisi, kemudian divisum, dan perkara ini membuat hubungan kami semakin rumit. Meskipun aku sedih dan kasihan, tapi aku teringat kata-kata Yanti dan Isma. Kata dia, kamu ini gak layak menikah dengan laki-laki kasar. Dia memang pendiam, rajin sholat, tapi kasar, jadi percuma. Masih kok laki-laki yang lain, masih banyak. Sejak saat itu, aku mulai menjauhi Rahman demi Yanti dan Isma, dan demi diriku sendiri agar tidak terluka secara batin dan fisik. Dan nyatanya, aku dan Rahman tidak lama terpisah. Kami sempat terlibat praktikum atau kerja kelompok hanya 2 orang saja di kampus. Dan Isma Yanti yang tahu kejadian ini hanya memandang sinis ke arah Rahman. Aku pun cuma terdiam ya sambil pegang HP, kemudian chat Isma dan Yanti. Kalian tolong jaga emosi ya. Kita ini sekarang belajar kelompok ya, jangan sampai nilai kita jelek. Aku kirim chat seperti itu. Selama praktikum, aku sangat jaga jarak dengan Rahman. Kami memang belum putus ya, tapi perlakuan kasar dia kepada aku sangat membekas. Jujur ya, papa aku saja tidak pernah kasar. Ini orang lain malah kasar. Aku juga merasa bersalah ya. Aku menjalin pacaran dengan Rahman malah jadi jauh dengan sahabat-sahabatku yang peduli sama aku. Semenjak saat itu, aku berjanji tidak terlalu dekat lagi dengan Rahman. Tetapi ada satu hal ya, di mana cinta di antara kami ini tidak bisa bohong. Terbukti kami selalu disatukan kembali gara-gara kerja kelompok yang ditunjuk dosen. Nah, karena kita kerja kelompok hanya berdua, selesai mengerjakan kelompok pun kami tetap
harus lanjut karena kerja kelompok itu harus diselesaikan selama sebulan gitu. Jadi mau nggak mau kita tuh harus bertemu lagi gitu. Karena kerja kelompok itu selesainya 1 bulan. Rahman pun sempat minta maaf, mengaku waktu itu tertekan, ada masalah lain, dan berjanji tidak akan emosi dan kasar. Aku pun memaafkannya, tapi aku meminta Rahman, jangan sampai ada yang tahu, termasuk Isma dan Yanti, kalau kita ini balikan lagi. Kami pun selalu mencuri waktu untuk berdua, entah pulang kuliah atau ke perpustakaan atau makan bersama. Tetapi ya lama-lama Isma dan Yanti tahulah. Isma pun menerima asal aku tidak lagi disakiti Rahman, sedangkan Yanti tidak bisa terima. Sikapnya kepada Rahman masih dingin dan sinis. Jujur aku beruntung ya punya sahabat yang perhatian seperti Isma dan Yanti. Di sini ada emoticon love ya. Suatu hari Yanti pun memutuskan untuk pindah kampus karena dia memang jurusan biologi, dan biologi itu bukan impian dia, nggak cocok lah jurusannya. Akhirnya Yanti diterima di salah satu kampus yang jurusannya sesuai keinginan dia, yaitu manajemen. Setelah itu ada di suatu masa, kalau Mama tahu kalau Rahman pernah kasar ke aku. Jadi Mama menemukan surat laporan kepolisian untuk Rahman. Aku nggak tahu gimana dia menemukan surat itu. Ketika tahu, Mama marah besar. Dan sejak itu dia cerewet ke aku. Nah, tanpa sepengetahuan aku, Mama ini ternyata ke kampus menemui wakil dekan. Dia menemui wakil dekan meminta agar Rahman dikeluarkan dari kampus karena pernah berbuat kasar, bahkan sudah dilaporkan ke polisi. Sebenarnya laporan kepolisian itu memang sudah dicabut ya, dan berakhir damai karena Rahman sudah minta maaf dan mau berubah. Tapi namanya seorang mama yang melahirkan aku, dia tidak terima kejadian itu. Walaupun kasusnya emang sudah lama ya. Aku tahu kalau Mama ke kampus karena diberitahu Isma. Saat itu Isma sedang ke ruang dekan lah, mengurus penelitian kemahasiswaan. Dan ketika dia ke ruang dekan, dia melihat Mama ada di situ. Isma pun kasih tahu aku. Nah, ketika itu hatiku langsung hancur. Apalagi ketika pelajaran biokimia, Rahman tiba-tiba dipanggil tata usaha. Katanya dia suruh menghadap dekan. Nah, semenjak kejadian itu, Rahman sifatnya langsung berubah. Dia sering diam, gak ngomong sama aku. Jujur feelingku gak enak banget sore itu. Aku meminta Fauzan, sahabatku, untuk ketemu Rahman, yaitu mengantar ke rumah budenya. Ke rumah budenya yang lumayan jauh dari situ. Nah, ketika di rumah budenya, katanya Rahman belum pulang. Ya udahlah, kami pun pulang. Besoknya saat kuliah pagi, dan sebenarnya aku satu kelas dengan Rahman, tetapi ketika memandang ke sekeliling, ternyata Rahman gak masuk. Chat yang dari kemarin aku kirim ke WA cuma centang 1. Nah, setelah kuliah pagi, aku bergegas ke counter beli kartu perdana baru. Siapa tahu nomor aku diblok, dan dengan nomor baru pun ketika di WA dicentang, centang 1 doang. Perasaanku gak enak, entah kenapa. Setelah selesai kuliah, aku meminta tolong Fauzan untuk menemani aku ke rumah budenya lagi. Dan ternyata Rahman ini belum pulang ke rumah budenya.
Dan budenya barusan juga sudah menghubungi ayahnya untuk datang ke Jogja untuk mencari Rahman. Aku pun gak bisa marah ya, karena walaupun ini gara-gara mamaku, tapi beliau kan emang perhatian dengan anaknya yang melahirkan, dia ini cuma ingin perhatian ke anaknya yang sudah dilahirkan. Setelah itu aku disuruh balik ke Jawa Timur sama mama untuk tes perguruan tinggi, dan aku pun mengiyakan. Cuma aku minta mama untuk stay 1 minggu lagi di Jogja, dan mama memperbolehkannya. Ketika itu sekitar semingguan aku sempat ketemu ayahnya Rahman. Ternyata ayah Rahman baik sekali. Kata ayah Rahman, kalau kalian berjodoh pasti dipermudah, nanti akan ketemu lagi. Aku pun mengiyakan dan aku tetap murung karena sampai saat itu aku belum tahu Rahman di mana. Ayahnya Rahman pun berusaha mencari tetapi belum berhasil. Tapi aku ada keyakinan kalau Rahman pasti nanti akan pulang ke rumah orang tuanya entah kapan. Saat itu aku menitipkan sebuah buku yang isinya ungkapanku ke Rahman, dan aku tulis alamat. Jika Rahman memang benar sayang ke aku, pasti dia mencari aku, tapi kalau nggak datang ya memang bukan jodohnya lah. Enam tahun berlalu, dan waktu itu aku sudah jadi sarjana. Alhamdulillah. Aku juga sudah bekerja, tetapi jujur di pikiranku masih ada Rahman. Selama 6 tahun aku tak menjalin hubungan pacaran dengan siapapun. Sampai akhirnya ada teman lelaki, teman SMA, yang orang tuanya merupakan teman mama papaku. Katanya dia ini mau melamar aku, tapi aku waktu itu menolak dengan alasan masih ingin lanjut S2. Padahal waktu itu aku masih menunggu Rahman. Kemudian suatu hari aku sedang duduk di depan rumah, sedang bersantai. Waktu itu baru setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Karena aku sedikit bosan, banyak orang yang nanya kapan nikah gitu. Hanya aku jawab senyum. Nah, ketika aku duduk di teras sedang bersantai, ada lelaki yang datang. Dia agak gemuk, tapi aku kenal mukanya. Dia adalah Rahman. Dia bilang, "Assalamualaikum." Kemudian aku jawab, "Waalaikumsalam." "Betul ini rumahnya Putri ya?" "Betul," gitu. Dia bilang, "Ini dengan siapa ya?" "Oh, aku Putri," gitu. Padahal aku sebenarnya kenal dia ya, tahu dia. Mungkin Rahman kaget penampilanku, sekarang sudah berhijab, sudah tertutup. Gimana kabar kamu? Aku Rahman." "Baik Rahman, aku datang ke sini mau melamar kamu Putri," kata dia. Bagai petir di siang bolong, aku kaget banget. Kukira jodoh kami sudah berakhir. Aku pun mempersilahkan dia masuk untuk duduk di ruang tamu, kemudian membuatkan minum, dan memanggil papa dan mamaku. Rahman pun langsung bersalaman dengan papa mama, dan papa ternyata tidak mengenali dia siapa. Mama bilang, "Siapa ini ya?" Rahman pun berbicara, katanya, "Saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan saya Rahman bermaksud datang ke sini mau melamar anak om dan tante untuk menjadi istri saya." Kata dia,
Saya sudah bekerja menjadi guru biologi dan saya berjanji akan membahagiakan Putri. Saya minta maaf atas kejadian dahulu saya berlaku kasar kepada Putri. Saya sangat menyesali, ucap dia sambil duduk berlutut di depan papa mama. Mama pun tiba-tiba berbicara, "Ya udah, kalau emang berani, bawa orang tua kamu ke sini." Aku pun tersenyum. Besok siangnya, Rahman pun benar datang ke rumah dengan kedua orang tuanya dan disambut mama papa. Akhirnya kami membahas perencanaan sebelum menikah dan tanggal pernikahan ditentukan. Pernikahan akhirnya acaranya sederhana karena memang Rahman hanya mampu sederhana. Aku pun senang ya waktu itu mempersiapkan pernikahan dan tentunya dibantu sama sahabatku. Alhamdulillah sampai hari H berjalan lancar dan aku bahagia sekali, ternyata benar dia adalah jodohku. Dan sekarang doaku adalah semoga dia ini jodohku enggak hanya di dunia tapi di akhirat. Amin. Oke, terima kasih, seperti itu ya ceritanya teman-teman pendengar drama nikah. Lumayan panjang dan cerita ini sebenarnya ada lanjutannya ya. Kata dia, semoga nanti dikirim lagi lanjutannya. Panjang lika-liku, detail ya ceritanya. Saya suka ceritanya. Semoga teman-teman juga suka dengan cerita ini dan bisa mengambil pelajaran ya dari cerita ini. Walaupun sempat dilaporin ke polisi, saya nggak nyangka ya dilaporin ke polisi, ternyata tetap jodoh ya. Dan yang jadi pertanyaan, ketika Rahman pergi, ya, dikeluarin dari kampus, menghilang, itu kemana ya? Penasaran. Kemudian ketika Putri dan Rahman menikah, apa sahabatnya yang bernama Isma dan Yanti ini tahu? Karena di sini nggak diceritain ya. Dan saya penasaran gimana sih respon sahabatnya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya, kalian bisa komen, follow Instagram-nya, follow juga di Spotify, share ya cerita ini ke semua sosmed biar makin berkembang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.